Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua, dan kali ini saya mau share mengenai sistem operasi. Jadi, ya tentang basic sistem operasi, mengenal sistem operasi itu ada apa aja, eh, dan cara menggunakannya mungkin secara yang sederhana, eh, dan mungkin lebih spesifik ke Linux. Ini saya kebanyakan ngomong kata mungkin, gitu. Jadi ya saya belum tahu kedepannya itu yang akan jadi bahasan atau enggak. Eh, ya kita mulai dengan apa aja sih sistem operasi yang biasa kita gunakan atau yang kita bisa gunakan sebetulnya. Jadi operating system itu atau OS itu biasanya yang kita kenal itu ada macOS. Nah, ini yang paling mahal, lebih mahal karena device-nya ya, karena ini harus pakai Apple device atau MacBook, dan ada juga GNU Linux atau Linux yang biasa kita kenal. eh, Salah satu orang yang menciptakannya kan namanya Linus Torvalds ya, yang logonya penguin. Terus juga ada sistem operasi Windows, ini yang paling banyak biasanya kita pakai dari mulai sekolah sampai kuliah, biasanya majority menggunakan Windows. Walaupun sekarang udah banyak yang saya lihat menggunakan macOS dan bilangnya sih macOS lebih mudah ya, lebih enak gitu. Padahal kalau dilihat GNU Linux sekarang juga kurang lebih tampilannya sama kayak macOS, strukturnya juga mirip, struktur direktorinya, dan juga apa ya, selain mudah, eh, estetik, dan juga aman. Jadi ya kita nggak terlalu mandatory butuh antivirus sih. Ya tadi ya, antivirus kenapa ada ya, tujuannya virus itu kan untuk komersil juga tuh. Kalau sistem operasinya kurang eh, terlihat komersil, ya ngapain kita bikin virus di sistem operasi itu. Eh, ya kalau ada yang mau apa mengkoreksi saya tadi, silakan. Oke. Sebetulnya di luar tiga ini juga ada sistem operasi lain, misalkan seperti pendahulunya ada Unix. Sorry, ini harusnya Unix. Terus FreeBSD juga turunan dari Unix. Terus juga ada sistem operasi lainnya yang mungkin saya juga tidak tahu gitu. Seperti kalau nggak salah ada Minix gitu ya. Saya agak lupa loh. Nah, tapi dari setiap tiga operating system yang kita biasa kenal ini pun sebetulnya variannya cukup banyak gitu. Dan Unix pun sebenarnya banyak, BSD, FreeBSD, dan lain-lain. Itu extend dari Unix. Dan Linux pun sebetulnya kan Unix like operating system kan. Jadi sistem operasi yang mirip dengan Linux, dan seingat saya macOS pun sebenarnya extend dari Unix. Kalau Windows saya nggak, kurang ingat sejarahnya kayak gimana. Sebenarnya sih yang lain juga saya nggak terlalu ingat ya sejarahnya. Tapi kurang lebih macOS dan GNU Linux itu secara structure, secara file system, secara sistem internalnya sendiri cukup mirip dengan satu sama lain gitu, antara GNU Linux dengan macOS. Nah, di Linux sendiri sebetulnya itu ada beberapa varian. Biasanya kita bilang distro gitu. Ada Debian. Nah, ini Debian nanti ada banyak turunannya, kayak misalkan Ubuntu, dan saya nggak ingat lagi. Kayak di uh, apa varian lain mungkin ada yang kayak Slackware, terus ada Red Hat, mungkin yang pernah dengar sistem operasi Red Hat. Nah, ini dulu salah satu operating system yang cukup uh, dikatakan bagus untuk infrastruktur, server, dan lain-lain, karena ya kurang lebih secara sistem cukup handal, cukup stabil juga. Cuman Red Hat ini sekarang salah satu sistem operasi yang berbayar ya, walaupun open source. Jadi macOS dan Windows itu seingat saya proprietary, cuman kalau untuk GNU Linux dia open source majority. Saya nggak tahu kalau misalnya ada Linux yang proprietary juga ya. Tapi kalau untuk Debian sendiri, terus Slackware, Fedora misalkan, itu open source. Jadi kita bisa akses
source code-nya, terutama core Linux-nya sendiri kan itu juga open source, jadi kita bisa extend kalau mau coba. Saya sendiri cuman pakai aja sih, pakai Ubuntu. Terus Fedora ya di sini. Terus ada juga yang Iguana tuh saya agak lupa, SUSE atau OpenSUSE yang versi open source-nya. Terus dan lain-lain lah, banyak. Nah, sebenarnya distro ini kalau pengen lihat karakteristiknya bisa dilihat di file untuk menginstal app-nya. Kalau di Windows itu kita biasanya pakai .exe, ya kan? Kita biasanya ada bla 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 terus .exe. Ini buat menginstal aplikasi, misalnya di executable file. Dia binary file, isinya program. Terus ketika kita execute, dia akan menjalankan suatu program. Nah, kalau di Debian itu biasanya dia filenya .deb. Kalau di Slackware itu biasanya RPM gitu. Eh, Red Hat, Fedora, OpenSUSE itu biasanya RPM. Dan biasanya mereka masing-masing punya karakteristik sendiri. Nah, eh, di antara, sorry, eh, kalau di Linux itu selain kita ada sistem operasinya, core sistemnya, itu juga ada bagian lain tuh yang namanya eh, Windows Manager ya, saya lupa. Eh, Seperti GNOME kalau misalnya, eh, ya Windows Manager. Ya, Windows Manager ini kurang lebih seperti eh, teknologi yang memanage Windows-nya, yang memanage grafik user interface-nya. Nah, kalau di Linux itu kita bisa ganti-ganti, ada banyak pilihan. Ada GNOME, ada KDE, ada eh, apa yang lebih XFCE, itu yang lebih ringan gitu. Ada yang berat, ada yang lebih ringan. Saya sendiri lebih nyaman pakai GNOME karena dia mirip dengan macOS dan secara experience juga lumayan nyaman gitu. Nah, mungkin kalau ada yang mau coba itu bisa download ISO-nya, terus bikin live USB-nya, terus coba Pak dari mulai menggunakan USB live-nya. Jadi nanti bisa tuh coba-coba sistem operasi Ubuntu misalnya. Ini menurut saya recommended kalau pertama kali mau coba Linux, dan sampai sekarang saya sendiri masih pakai Ubuntu dan nyaman, terutama untuk kerja ya. Oke, sorry tadi ada isu dulu, ternyata recordingnya mati. Oke, kenapa kita perlu mengetahui mengenai sistem operasi? Tadi kita perlu tahu tools yang kita gunakan untuk bekerja, untuk mungkin juga untuk belajar, sehingga kita bisa mengoptimalkan fitur yang ada di sistem operasi tersebut. Terutama untuk software engineering, kita perlu tahu limit dari sistem operasinya, apakah dia bisa menggunakan teknologi A, B, C, atau ternyata belum support, atau gimana caranya nanti supaya support, terutama untuk software engineering ya. Sehingga itu bisa mempermudah kita bisa bekerja lebih efektif, bisa bekerja lebih efisien. Misalkan saya lebih suka di GNU Linux karena terminalnya buat saya lebih nyaman, karena saya lebih banyak beraktivitas ketika melakukan aktivitas programming, software development itu di menggunakan terminal. Jadi buat saya terminal Linux itu lebih nyaman dibandingkan dengan Windows. Tapi Windows sendiri sebetulnya dia punya program namanya WSL. Jadi saya lupa kepanjangannya, tapi kurang lebih dia bisa menjalankan Linux secara virtual di dalam Windows, sehingga kita bisa mengakses sistem operasi yang ada di dalam sistem operasi Linux yang ada di dalam Windows. Tapi bagi saya sendiri sih, kalau memang Linux sudah bagus, kenapa saya harus pakai Windows juga gitu kan? Nah, kurang lebih itu sih. Dan kalau ada yang bertanya apakah Linux bisa main game, bisa. Jadi kalau misalnya ada yang mau uh, main game di Linux, itu bisa banget, tinggal install aja uh, Steam, itu nanti bisa bahkan main truck simulator pun dia bisa. Jadi kurang lebih itu sih. Nah, kita udah tahu tuh macam-macamnya Linux, terus perbedaannya kurang lebih kayak tadi ya. Kalau di Windows itu .exe, kalau di Linux itu ada .deb, ada .rpm gitu kan. Di macOS saya nggak tahu, saya kurang lupa. Saya lupa apa yang ada di macOS karena saya sendiri hampir nggak pernah kecuali untuk
pekerjaan, kalau saya bekerja di perusahaan yang memang menggunakan Mac operating system, ya udah saya pakai, tapi itu pun saya agak kaku, nggak semudah ketika menggunakan GNU Linux, terutama di Ubuntu. Nah, yang biasanya juga jadi membingungkan adalah ketika orang yang migrasi dari Windows ke GNU Linux atau ke macOS. Kadang kalau di macOS mereka bilang, wah macOS itu mudah ya. Padahal kalau kalian coba live CD-nya si Linux itu sebetulnya macOS, GNU Linux pun sama mudahnya gitu, dan structure-nya hampir mirip dengan macOS kurang lebih ya. Nah, yang paling membingungkan pun biasanya adalah structure dari file sistemnya, atau foldernya atau direktorinya. Kalau kita pakai Windows, maka kita akan bertemu dengan disk komputer kan. Dari disk komputer itu dia akan membagi jadi drive C, terus dia punya drive D, dan drive selanjutnya kalau kita lebih punya lebih dari satu partisi gitu kan. Jadi hard disk itu atau SSD, tempat menyimpan file, itu biasanya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau di Windows ketika partisi itu dirubah, misalkan menggunakan format NTFS, maka dia akan membuat drive seperti C ataupun D gitu kan. Nah, nanti di dalam C ini baru nanti ada misalkan folder user untuk isi untuk semua file-file user, home usernya juga. Jadi kalau di sistem operasi itu ada yang namanya directory home. Directory home ini adalah tempat semua directory user itu berada. Jadi user itu sebetulnya hanya punya akses di area folder home usernya itu sendiri. Misalnya di sini ada Henry. Nanti di dalam Henry ada dokumen. Kalau misalnya ada yang tahu My Dokumen, kalau zaman dulu, sekarang kan hanya dokumen aja ya kalau nggak salah. Ada musik misalkan, ada picture, itu juga ada video. Nah, mungkin ada lagi nanti Tono misalnya. Terus Tononya juga sama, punya dokumen, punya musik dan Nah, sebetulnya user itu hanya punya akses di daerah sini, user biasa. Sementara kalau misalnya di C itu kan ada juga Windows ya. Ada Windows, ada program files misalnya, berisi semua folder dan file yang berurusan dengan aplikasi yang kita install di sistem operasi kita di Windows. Program files. Nah, untuk mengakses bagian yang ini, anggaplah ini yang berurusan dengan internal sistem operasinya, ini sebetulnya nggak bisa, butuh akses selevel admin gitu. Jadi di dalam operating system, user itu ada dua, ada user biasa, ada admin. Atau kalau di Linux itu root atau super user gitu. Jadi kalau admin, root atau super user, dia bisa mengakses sampai ke sistem operasinya. Dia bisa delete, dia bisa rusak sistem operasinya, atau dia bisa upgrade, improve si sistem operasinya gitu. Makanya untuk di lab misalnya atau di kantor itu jarang memberikan akses user, super user atau root ke pegawainya, kecuali misalnya software engineer atau DevOps yang berhubungan dengan core system software development. Itu biasanya kita dikasih akun admin atau super user. Kenapa? Karena biasanya kita butuh masuk ke dalam sistem operasi untuk melakukan konfigurasi sistem operasi untuk menyesuaikan dengan program aplikasi sistem yang sedang kita develop, yang kita bangun. Nah, itu biasanya yang membedakan kenapa kalau di bagian employee tertentu dia diberi akses, hanya diberi akses user biasa, sementara software engineer atau tim tech itu dikasih super user gitu, yang bisa akses banyak hal, karena kita memang membutuhkan mengkonfig ulang atau menambahkan konfig ke sistem operasi agar kita bisa mendevelop software gitu. Nah, itu kenapa itu bedanya ada dua user. Nah, user biasa hanya bisa di home-nya. Nah, ini adalah area home user. Jadi di daerah sini ini nggak boleh.
diakses oleh user biasa, tapi boleh diakses oleh admin atau user gitu. Nah, eh, jadi itu ya, tadi ada directory C, directory D. Kalau D bebas foldernya apapun, tapi di sini di bawah disk computer atau my computer. Nah, sementara bagaimana kalau di dalam ini ya, di dalam GNU Linux ataupun di macOS mungkin lebih apa mirip ya. Tapi saya akan ambil spesifik untuk GNU Linux. Kalau GNU Linux itu uh, disk komputernya atau hierarki paling atas itu adalah root atau simbolnya hanya slash. Jadi kalau ada yang nemu slash itu apa, kalau di Linux itu adalah root. Nah, sebenarnya ada uh, konsep ini digunakan juga di dalam web. Jadi kalau misalnya ada google.com, nah ketika misalnya nih ya, tes. Nah, ini sebetulnya juga ini root pertama nih, slash gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada directory slash apa gitu, slash nama, misalnya slash home, slash dokumen, slash file dot doc misalnya. Nah, ini sebetulnya adalah root gitu. Jadi kalau misalnya saya contohkan di folder saya sendiri. Nah, seperti ini Windows Explorer-nya Linux. Mirip dengan macOS, dan buat saya ini lebih enak gitu kelihatannya, lebih rapi, lebih nyaman lah. Saya sendiri lupa udah seperti apa sih di Windows Explorer sekarang di Windows OS, tapi kurang lebih saya lebih suka tampilan GNU Linux seperti ini. Ini untuk file browser ya, kalau di Linux namanya. Terus, nah ini adalah urutan direktorinya. Jadi ini adalah root. Jadi kalau misalnya ini saya nggak tahu kelihatan ya, harusnya kelihatan sih. Saya cek dulu ya. Oke ya, agak kelihatan lah. Ini resolusinya agak gede, kegedean juga nih sininya. Oke, ini nggak terlalu kelihatan ya. Oke, jadinya slash pertama itu adalah root. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan atau kita carilah di Google uh, Linux file system. Nah, seperti ini ada Linux file system. Nah, wah ini gampang banget ya. Kita cari yang agak terang. Have you ever wondered how Linux Video orang. Oke, image. Ini gelap banget ya. Eh, kita inilah. Ini kayaknya lumayan. Nah, ini kalau kelihatan yang atas itu root, nanti dia punya direct folder lain, itu ada slash us, ada usr, ada bin, ada etc, dan ini sebenarnya slash ini adalah directory sebelumnya ya. Jadi kurang lebih kalau kita gambarin Linux itu nggak ada di komputer, adanya sorry, ini memang agak bermasalah nih apa browsernya, sorry, Wacom-nya. Jadi ini adalah root, lalu nanti dia ada misalnya etc, terus juga ada folder bin. Nah, ini biasanya ada fungsi-fungsinya sendiri, ada home, terus juga ada dev dan seterusnya. Dan ini masih punya misalnya etc, biasanya konfigurasi ada di sini. Bin itu binary, itu buat executable file. Sedangkan home tadi ya mirip kayak di Windows, nanti dia di sini ada usernya misalnya Henry, atau di sini ada Astri misalnya. Terus nanti di sini ada dokumen, ada picture misalnya, ada videos, ini yang standar user. Nah,
Di dalam Linux, akses user biasa itu hanya ada di sini. Gitu. Jadi nggak boleh bisa ngakses ke Astri, ke user lain, atau ke bin, ke etc, atau ke home sendiri, atau ke dev. Dia hanya bisa dari Henry ke bawah. Gitu. Di bawahnya Henry itu dia bisa akses. Tapi sisanya itu nggak bisa. Biasanya dia bisa baca tapi nggak bisa nulis atau nggak bisa delete. Gitu. Kecuali super user. Nah itu sistem kerjanya atau juga strukturnya dari sistem operasinya Linux. Kita lihat misalnya, nah ini home, kita mundur, ini adalah file sistemnya dari slash atau root, jadi isinya kurang lebih ini, dan ini isinya bin. Nah dia banyak executable file, ini binary file untuk execute program tertentu. Terus juga ini ada konfigurasi, misalnya ini ada Apache 2. Terus ini adalah sistem dari Apache 2-nya, ada configuration dan lain-lain. Kalau saya mau config itu di situ. Terus juga di sini ada home. Nah, home ini tempat tadi directory dari si user berada. Atau di sini ada misalnya ada Astri. Nah, ini nggak bisa masuk. Dia nanya, dia butuh akses di atas Henry sebagai super user gitu. Maka dia minta passwordnya. Nah, karena saya super user, ketika saya masukin password saya, maka saya akan masuk bisa mengakses directory home user lain. Tapi kalau saya bukan super user, maka saya nggak bisa masuk ke home-nya orang lain. Jadi benar-benar security-nya dijaga. Jangan sampai orang bisa mengakses file orang lain yang bukan miliknya sembarangan gitu. Nah ini di dalam home Henry itu ada download, ada pictures, dan lain-lain. Ini adalah yang ada di sebelah kiri di file browser gitu. Ya jadi bedanya itu tuh dengan, jadi kalau misalnya saya klik misalnya dari dokumen, terus saya klik di sini, maka di sini adalah alamatnya /home/henry/documents. Jadi itu bedanya structure dari Windows sama dengan GNU Linux. Biasanya nanti yang macOS itu mirip, tapi walaupun agak beda, tapi dia mirip lah cara kerjanya. Jadi kalau misalnya Windows itu internal sistemnya itu ada di sini kan ya, ada di Windows ini. Jadi dia ada di sini semua kalau kita delete Windows, maka Windowsnya folder C.2 Windows Windows itu kita delete, maka dia akan crashing. Tapi kalau di Linux home itu ada di dalam Windowsnya. Jadi ini tuh sebetulnya kalau di Windows itu adalah C.2 /Windows. Jadi kalau di Windows tuh ini, dan home itu ada di dalamnya. Ini nanti kita bahas kalau misalnya Linux multi partition bisa nggak, bisa gitu kan, punya C punya D. Tapi di GNU Linux itu secara konsep dia menganggap semua hal yang ada di dalam sistem operasi itu kan fungsinya menjadi layer ya antara pengguna user kita manusia dengan hardware. Jadi yang menghubungkan antara hardware dengan kita itu sebenarnya sistem operasi. Dan Linux menganggap semua hal tersebut sebagai file. Jadi kalau ada hard disk, ada RAM, dan lain-lain, semua peripheral itu, hardware itu bagi Linux itu direpresentasikan sebagai file. Jadi kita mengakses segala hal, hardware, printer, dan lain-lain itu sebagai file. Itu konsepnya si Linux. Kalau di Windows kan kita kayak memang, oh ini ada printer dan lain-lain, seperti ada fisik gitu. Tapi kalau di Linux itu sebenarnya dia merepresentasikannya sebagai file gitu, di dalam sistem operasinya. Jadi kurang lebih itu sih tentang sistem operasi. Sistem operasi itu ada apa aja, ada macOS, ada GNU Linux, ada Windows, dan juga apa perbedaannya antara Windows, GNU Linux, karena banyak orang yang mau migrasi dari Windows ke GNU Linux itu biasanya tersendat. Tapi kalau ke macOS kok bisa lebih lancar ya? Padahal biasanya kalau saya lihat sih kurang lebih sama ya, UI-nya, GUI-nya, bahkan
fitur untuk bisa mencari aplikasi ataupun file secara bersamaan di dalam sistem operasi itu Ubuntu juga ada dan lebih bagus dan lebih smooth gitu kan. Bahkan untuk settingnya juga lebih oke gitu kan, menu settingnya coba saya cek. Nah, ini adalah menu setting dari Linux nih. Ini lumayan buat saya sih ini keren gitu. Nah, itu kenapa saya lebih nyaman menggunakan Linux juga gitu. Dan terutama untuk penggunaan terminal. Jadi kalau misalkan di Windows itu kan adanya command line ya. Kalau di Linux itu namanya terminal di apa? Di macOS juga. Seingat saya harusnya namanya terminal juga. Sebenarnya sama, cuman eh, ketika kita melakukan software development lalu server kita menggunakan operating system Linux sebagai sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang kita bangun, dan kita juga menggunakan GNU Linux untuk membangun software kita. Ketika kita deploy atau kita menginstal aplikasi yang sudah kita buat ke server itu lebih mudah karena environment-nya mirip sama gitu. Tapi kalau kita menggunakan Windows itu terus tiba-tiba deploy ke server itu biasanya agak lumayan tricky. Tapi tentu ada pendapat lain yang mungkin bilang nggak juga, mudah-mudah aja gitu lancarnya, itu juga bebas juga. Tapi menurut saya akan lebih mudah ketika sistem operasi kita sama antara di development sama di server. Kurang lebih itu mungkin yang video kali ini juga udah lumayan panjang. Dan mungkin kita sambung lagi tentang sistem operasi ini sampai bagaimana kita bisa mengakses banyak hal melalui terminal, karena biasanya itu yang membuat lumayan sulit ya. Apa sih artinya ketika kita mau buka directory atau dir atau ls terus ada informasi yang keluar, itu tuh artinya apa, dan itu untuk sebagai engineer ataupun hacker misalnya ataupun DevOps itu cukup penting. Kenapa? Karena kita perlu tahu informasi apa aja yang sebenarnya ditampilkan, terus gimana kita kalau ada isu, gimana kita menyelesaikannya, terus kalau ada error itu gimana bacanya, dan juga nanti sebenarnya gimana sih setup aplikasi, gimana caranya install bahasa pemrograman, gimana caranya kita bisa uh, setup service-service seperti mungkin Kafka, Apache, Nginx dan lain-lain. Itu sebenarnya biasanya ada patternnya. Cuman ketika kita baru pertama menggunakan GNU Linux kan biasanya kita tinggal double klik .exe-nya terus jalan gitu, terus next install finish gitu. Bahkan kadang kita nggak baca term and condition-nya, atau ada penyerahan data pribadi dan lain-lain. Nah itu kan juga nggak bagus. Nah di Linux sebetulnya juga nggak terlalu sulit, cuman memang beberapa part itu agak tricky, jadi nggak langsung next. Tapi ada juga beberapa hal yang jauh lebih mudah ketika kita menggunakan Linux. Misalkan install Python, terus kita mau main dengan deep learning, terus kita menggunakan PyTorch, kita menggunakan TensorFlow misalnya, itu buat saya lebih mudah ketika saya setup misalnya CUDA, GPU dan lain-lain itu di atas Linux gitu. Terutama kalau kita mau manage environment variable. Kalau ada yang belum tahu, environment variable itu kurang lebih kayak informasi yang kita simpan di sistem operasi di suatu variabel sebagai konfigurasi, misalnya alamat server, username, password, itu kita bisa simpan di environment variable walaupun nanti ada cara yang lebih aman gitu kan. Tapi kurang lebih itu perbedaan sistem operasi yang kita tahu. Misalnya tadi ada Windows, ada Linux, ada macOS gitu kan, terutama di struktur filenya ya. Dan paham struktur file, struktur data dari sistem operasi itu juga penting, mempermudah kita manage, merefer file, merefer data dari aplikasi kita ke tempat lain misalkan kayak gitu. Ini kurang lebih itu, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.